Bab 13. Sahabat Somplak. Angel mencari Revan ke kelasnya, tetapi Revan tidak ada di sana. Bahkan dia sudah tanya beberapa siswa dan mengatakan kalau Revan belum kembali lagi setelah istirahat tadi. "Romi, lu tahu di mana Revan?" tanya Angel, melihat Romi masuk ke dalam kelasnya. "Gue nggak tahu, coba lu telepon dia," jawab Romi duduk di bangkunya. Setelah memukul Vero dan akan membawa pergi Ara, Romi memang belum melihat Reva ataupun Vero. Bel tanda masuk sudah berbunyi 5 menit yang lalu, dan terpaksa Angel harus kembali ke kelasnya. Vero dan Revan tidak terlihat kembali ke kelas mereka setelah kejadian saling adu pukul tadi. Ara berjalan keluar kelas saat jam pulang. Saat ini pikirannya hanya tertuju pada Vero. Ara ingin tahu kondisi cowok itu setelah dipukul oleh Revan. Bahkan pihak sekolah tidak tahu apa-apa soal masalah tersebut. Ataukah memang tidak ada yang berani melapor mengingat Revan adalah putra Sandi, salah satu pemberi dana terbesar di sekolah tersebut. Entahlah, Ara tidak tahu. Dia hanya ingin meminta maaf pada Vero saat ini. Sedangkan Revan memilih menunggu Ara di parkiran. Dia berdiam diri duduk di dalam mobil mahalnya dan menunggu jam pulang sekolah untuk meminta maaf pada Ara. Tok tok tok. Sebuah ketukan di kaca jendela mobilnya membuat Revan langsung menoleh. "Revan, buka pintunya." Angel menggedor pintu mobil yang terkunci. Cowok itu menghela nafas. Entah kenapa rasanya dia begitu malas ketemu dengan Angel saat ini. "Gue mau ngomong sama lo," seru Angel. Sedikit keras membuat para murid yang berada di parkiran melihat ke arahnya. Masih dengan menggedor pintu dan berteriak membuat Revan terpaksa membuka pintu mobil dan Angel langsung masuk begitu saja. "Revan, kamu kenapa sih? Sekarang sikap kamu berbeda. Kenapa teleponku tidak diangkat? Kenapa pesanku nggak dibalas? Apa kamu udah nggak sayang lagi sama aku?" seru Angel berapi-api. Reva mencengkram setirnya. Entah kenapa sekarang perasaannya terhadap Angel benar-benar hambar. Apakah dulu dia hanya terobsesi pada Angel untuk bisa menjadi kekasihnya? Dan setelah keinginannya tercapai, sudah puas dengan pencapaiannya, sekarang perasaan itu semua menguar entah kemana. Apakah sebenarnya aku memang tidak mencintainya? Hanya sebuah perasaan obsesi saja? Batin Revan. "Revan, kenapa diam saja?" jawab pertanyaanku. Revan menoleh dan melihat Angel yang sudah menangis. "Angel, maaf." Gadis itu sangat terkejut ketika Revan memanggilnya tidak memakai embel-embel sayang. "Apa benar yang dikatakan Vero? Kamu tadi membawa Ara pergi bersamamu?" "Benar, Yang." Revan terdiam, lalu beberapa detik kemudian dia mengangguk. "Kenapa, Yang? Aku udah bilang kalau Ara itu bukan gadis yang baik. Lihatlah wajahnya yang polos, penuh dengan kepalsuan. Wataknya licik, dan lebih parah lagi, dia itu cewek murahan. Dia pernah pergi ke hotel sama om-om. Bukankah kamu udah lihat buktinya?" ucap Angel mengebung. Revan terkesiap ketika teringat kembali foto yang diperlihatkan Angel waktu itu. Beberapa bulan lalu saat Ara baru beberapa hari masuk ke sekolah sebagai murid baru. Angel memperlihatkan sebuah foto yang saat itu langsung membuat Revan berpikir buruk tentang Ara. Ara terlihat masuk ke dalam hotel bersama pria parubaya dan menggandeng dengan pria itu mesra. Seketika Revan langsung ilfil dan percaya begitu saja. Apa benar kalau Ara cewek yang gak benar? Kenapa dulu gue percaya begitu saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu? Lebih tepatnya, gue memang tidak ingin mencari tahu. Tapi sekarang gue ingin tahu segalanya dari Ara. Cewek itu udah membuat hati gue gak nyaman akhir-akhir ini, batin Revan. Setahu Revan, Ara tinggal di Jakarta bersama tante dan omnya yang berprofesi sebagai dokter.
Dia memang bukan orang kaya. Orang tuanya sudah bercerai. Revan tahu itu semua karena Ara sendiri yang bercerita. Meskipun saat itu Revan acuh padanya. Hanya karena sebuah foto yang tidak jelas asal-usulnya, Revan langsung mengeluk judek Ara sebagai cewek murahan dan menjual dirinya demi bisa bersekolah di sekolah elit seperti ini. Kesannya terhadap Ara juga sangat buruk. Setelah melihat dandanan Ara yang menor dan seksi. Padahal semua itu adalah rekayasa Angel untuk membuat image Ara jatuh di depan Revan. Salah Revan juga yang langsung percaya begitu saja. Sayang, apa kamu sudah tergoda rayuannya? Revan langsung menatap tajam pada Angel. Ara tidak merayuku. Aku yang mengajaknya. Angel terkejut mendengar jawaban Revan. Apa? Kenapa kamu melakukan itu, Yang? Kamu berselingkuh? Tidak. Aku memang ada urusan dengan Ara. Pak Ridwan menyuruhku untuk menjadi tutornya. Jadi mulai sekarang, kamu jangan berpikir macam-macam sama aku. Kalau akhir ini akan lebih sering bersama Ara. Revan mengeluarkan semiknya. Tapi, kenapa harus kamu yang jadi tutornya dia, Yang? Revan hanya mengangkat kedua bahunya, membuat Angel benar-benar merasa marah. Di sisi lain, Rah, tunggu. Ara menoleh saat mendengar Vero memanggilnya. Panjang umur sekali dia. Baru beberapa detik yang lalu, Ara memikirkan cowok ini. Ver, lo gak apa-apa kan? Tanya Ara ketika Vero berjalan mendekat. Cowok itu tersenyum manis ke arah Ara. Seharusnya gue yang naik sama lo. Revan nyakitin lo lagi. Apa dia bersikap kasar, Ra? Ara menggeleng. Tentu dia tidak akan cerita masalah Revan yang mengatakan sesuatu yang menurutnya sudah gila. Revan gak apa-apain gue kok. Jangan belain cowok brengsek itu, Ra. Gue gak bela dia. Emang dia gak ngapa-ngapain gue. Tadi itu Revan disuruh Pak Ridwan buat nyari gue. Udah gitu aja. Jawab Ara berbohong. Bukan karena dia membela Revan, tapi Ara tidak mau terjadi baku hantam lagi di antara kedua cowok tersebut. Mudah-mudahannya yang lo bilang itu benar, Ra. Gue tahu lo itu. Udah, gak usah bahas lagi. Lo sendiri gimana? Tanya Ara. Gue gak apa-apa. Mau gue antar pulang? Tanya Vero. Ara terlihat berpikir. Entah kenapa dia takut kalau Revan melihatnya pulang bareng Vero. Pasti akan ada kejadian seperti tadi. Bukan karena takut sama Revan yang menyuruhnya tidak boleh dekat dengan cowok, tapi Ara hanya kasihan terhadap Vero. Lain kali aja ya, Ver. Gue udah janjian sama teman soalnya. Tolak Ara. Vero merasa kecewa, tapi dia juga tidak mau memaksa Ara karena hal itu tidak baik untuk hubungannya dengan gadis yang dia cintainya itu. Ya udah, hati-hati kalau gitu, gue duluan. Ara mengangguk dan menatap kepergian sahabatnya itu. Gue cinta sama lo, Ra. Gue gak butuh jawaban sekarang. Yang penting, lo gak menghindar dari gue. Itu aja udah cukup. Ucap Vero membalikkan badannya. Ara hanya membahasnya dengan senyuman. Dan kemudian Vero masuk ke dalam mobilnya. Gue gak mau mikirin cinta. Gue juga gak mau jatuh cinta lagi. Bagi gue sekarang adalah cita-cita biar bisa jadi dokter kayak Tante Fitria dan Om Adam. Batin Ara. Kemudian gadis itu berjalan keluar gerbang sekolah sambil mencari ojek online lewat ponselnya. Ara memang tidak memiliki kendaraan pribadi. Padahal Adam sudah mempersiapkan motor bebek di garansi untuk transportasi Ara. Tin tin tin. Berisik banget sih. Tin tin. Shh. Gue anterin pulang. Seru Gilang keluar dari dalam mobilnya. Gak usah, gue mau ada perlu. Jawab Ara malas. Gue antarin, nanti gue beliin martabak gimana? Ara tidak mendengar ucapan Gilang. Dia sudah kenyang dengan sogokan makanan dari cowok itu. Katanya kita sahabatan. Kenapa sekarang lo jadi jutek gitu ke gue, Ra?
Ara menoleh pada cowok itu. Melihat tatapan memohon dari Gilang membuat Ara tidak tahan. "Sahabat somplak," ketus Ara. "Tukang paksa," lanjutnya. Gilang hanya nyengir sambil mengangkat jari tengah dan telunjuknya.